dari LPA dan juga ada dari LPAI ya. LPA-nya dari Tangerang Selatan. Kemudian kalau staf analis kasus LPAI-nya sudah pernah kita ngobrol beberapa waktu yang lalu ya. Selamat sore untuk Kak Antoni Maruli Purba SHMH. Ini adalah Ketua LPH Tangerang Selatan. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Selamat sore, gimana sehat? Sehat. Sehat. Oke baik. Kemudian juga ada Kak Hindawati Ahmad SHMH. Ini adalah staf analis kasus LPAI. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ini panggilnya kakak semua gitu ya. Berarti Iya. saya Kak Farid Kurniawan dong. Iya, harus. Kami streaming di aplikasi RRI Digital. Ini bisa ikut bergabung ya untuk berinteraksi bersama dengan Kak Antoni atau Kak Hinda atau Kak Farid di sini. Boleh silakan telepon ke 0213440696 dan juga di 0213441499 atau tulis pertanyaannya melalui WhatsApp ya di 081212349912. Mau kirimkan voice note juga boleh, silakan. Nah sekarang sebelum kita langsung masuk ke tentang diversi begitu ya. Kalau kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA itu sebenarnya bagaimana? Silakan. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Kak Pindah dulu. Kalau sebenarnya untuk anak itu semuanya patokan pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi yang ada di SPPA ini lebih berfokus pada anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak sebagai pelaku atau yang kita sebut dengan anak berkonflik hukum. Di situ tuh disebutkan adalah seseorang yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Itu aja sih perbedaannya. Tapi kalau untuk anak sih tetap seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Kalau yang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berarti sama saja? Sama saja. Untuk patokan anaknya sih tetap sama ya, karena definisi anak itu harus setara ketika. Jadi cuman yang membedakan itu aja, dia memberikan penjelasan tentang anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Kak Antoni, ada yang mau ditambahkan? Iya. Anak itu menjadi objek ya di dalam undang-undang ini. Mereka melakukan dan mereka juga korbannya. Itu yang selalu kita hindari, selalu kita lindungi dan semua stakeholder harus melakukan itu. Ternyata di lapangan kita sore hari ini adalah tentang diversi dalam sistem peradilan anak begitu ya. Yang dimaksud dengan diversi dalam sistem peradilan anak ini sebenarnya apa? Silakan bisa dijelaskan dulu. Bahasa yang gampang untuk dicerna itu Kak, hasil berdamai. Hasil berdamai. Jangan sampai ke pengadilan. Jangan sampai ke pengadilan. Karena baik pelaku maupun korban itu sama-sama korban sebenarnya. Nah, kami dari LPAI ketika mereka sama-sama mengadu datang kepada kami itu harus benar-benar netral gitu. Harus benar-benar menerima bagaimana marahnya korban, orang tua korban, masyarakat. Tapi juga kita harus melindungi pelaku itu, karena pelaku juga anak gitu. Dan itu yang perlu digarisbawahi ya. Nggak boleh. Kalau udah kali kedua, kayaknya dia sudah edit. Itu yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita bersama begitu ya, orang-orang dewasa di sekitar anak-anak kita begitu. Kalau menurut Mbak Vina, kenapa perlu adanya diversi? Jadi kita kembali lagi bahwa sistem peradilan pidana anak atau undang-undang SPPA ini dia itu berfokus pada keadilan restoratif ya, atau bahasa hukumnya restoratif justice. Sementara si diversi ini adalah salah satu. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pengadilan pidana anak ya. Akan tetapi berjalannya waktu, undang-undang ini tidak lagi relevan untuk mengatasi masalah anak. Kita lihat bahwa undang-undang ini juga tidak sesuai dengan pada Beijing Rule, Havana Rule, Riyadh Rule, yang dimana itu tidak termasuk dalam undang-undang ini. Makanya Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi hak anak. Jadi kita harus mewujudkannya dengan
penanganan yang bersifat restoratif justice ini kan. Oke, jadi diversi itu sama dengan restoratif justice atau gimana? Jadi restoratif justice itu ibarat rumahnya dia. Rumahnya. Untuk ngisi pernak-pernik rumah itu harus adanya diversi. Oke, secara gampangnya gitu ya. Kalau kita di undang-undang itu langsung dijelaskan bukan anak berhadapan hukum, tapi anak nakal ya, kategorinya seperti itu. Jadi dia mengutamakan anak itu sebagai lawan, dan dia tuh lebih fokus untuk memberikan sanksi dengan pidana. Jadi dia lebih fokusnya ke pidana yang konvensional gitu loh kan. Oke. Ini untuk Anda pendengar yang mungkin baru pada bergabung ya, kali ini di Mozaik Indonesia, saya Farid Kurniawan bersama dengan Kak Antoni Maruli Purba SHMH. Ini adalah Ketua LPA Tangerang Selatan, dan juga ada Kak Pindawati Ahmad SHMH. Ini adalah staf analis kasus dari LPAI. Anda ingin berbincang bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda di 0812 1234912. Kita masih akan bahas tentang diversi dalam sistem peradilan pidana pada anak begitu. Jadi sudah sedikit dijelaskan tentang diversi itu apa, kemudian juga bedanya dengan restoratif justice itu seperti apa, dalam undang-undang tentang sistem peradilan anak, dan juga undang-undang apa tadi yang pertama disebut? Pengadilan pidana anak begitu ya. Anda boleh pendengar menambahkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab bersama dengan Kak Antoni dan juga Kak Pinda begitu ya. Nah, jadi apa saja faktor-faktor yang bisa menentukan untuk bisa diterapkannya diversi? Silakan Kak Antoni. Yang jelas, kemudian pengeroyokan yang mengakibatkan mati itu tidak. Jadi yang ringan-ringan, contoh yang sering kita lakukan, biasanya anak ini mulai melakukan itu di atas 10 tahun kan, pengalaman kita di lapangan, sampai dia 12 tahun. Itu masa-masa yang rawan kita hadapi. Saya aktif di sini dari 2010. Kampung saya di Sumatera Utara sana. Mereka mulai melakukan tindak pidana umum dan mulai berkelahi, mengeroyok, memukul segala macam. Hanya yang kita hadapi sekarang kan Kak, kalau dia walaupun ancamannya di bawah 7 tahun Kak, inginnya korban itu balas gitu. Iya sih. Nggak bisa. Pokoknya damai, tapi proses hukum gitu. Nah, kita sebagai lembaga perlindungan anak yang konsentrasi sama anak, kita merasa prihatin terhadap hal ini, karena baik pelaku kita nggak salahkan pendapat itu Kak, karena memang di lapangan itu banyak terjadi kerugian. Dan kita sebagai lembaga perlindungan anak yang diketuai KSM, hanya nanti kita ingin supaya bapak-bapak di kepolisian, apalagi sekarang Pak Kapolri sudah buat satu direktorat baru itu kan, Mabes Polri di Baris untuk perlindungan anak. Kita bangga sekali. Kalau bisa itu sampai ke polsek gitu kan. Iya, jadi biar di yang tingkat rendah tuh sudah ada. Saya rasa kalau untuk pemahaman diversi itu dari Kak Antoni udah pasti. Oke. Ada lagi? Ya paling cuman kan tadi Kak Antoni udah bilang kan, ini bukan yang kedua kalinya. Betul. Jadi tidak terjadi pengulangan tindak pidana seperti itu. Oke. Nanti pendengar, kita akan lanjut lagi perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Kak Antoni dan juga Kak Pinda tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Anda kami undang untuk menyampaikan pertanyaan Anda, nanti akan dijawab oleh Kak Antoni dan juga Kak Pinda, masih di Mozaik Indonesia. Sampaikan pertanyaan Anda di 081212349912 atau telepon ke 0213440696 dan juga 0213441499. Aduh. Mozaik Indonesia, Pro 1 RRI Jakarta. Kita lagi ngobrol off air ya, sepertinya lebih seru ngobrolan off air ya. Iya, lebih mengalir gitu. Kak Antoni ini adalah Ketua LPA Tangerang Selatan, dan juga ada Kak Pinda, staf analis kasus LPAI yang juga sedang menjelaskan kepada kita semuanya tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Anda yang ingin bertanya
boleh silakan ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang kasus-kasus yang dihadapi oleh anak-anak di sekitar kita, itu kan ada macam-macam ya. Bullying ini yang katanya menjadi ya semacam tren ya dalam tanda kutip beberapa tahun belakangan ini. Kemudian juga kekerasan seksual ini masih terus terjadi juga di sekitar kita. Bahkan ada yang menimpa anak-anak. Kak Antoni itu yang pernah didampingi oleh Kak Antoni dan teman-teman di LPH Tangerang Selatan, apa bangnya? Kekerasan orang dewasa terhadap anak. Oke. Itu yang lagi saya dan anak SD yang dimarah-marahin, bahkan diancam pakai kata-kata dan kalimat yang tidak bagus sekali gitu. Dan itu sangat merusak mental. Itu orang tua sendiri atau tetangga rumah. oh tetangga rumah? Itu proses sedang berlangsung. Kemudian kalau di kalangan anak sekolah, khususnya anak SMA, apalagi SMA-nya itu SMA negeri, seperti ada ketabuhan gitu kan. Kalau di sekolah itu sebenarnya telah terjadi bullying, ada korbannya, pelakunya juga jelas ada, tapi sekolah menutupi karena takut akreditasnya turun kan. Oh, hubungannya itu. Ini kenapa kadang-kadang ada sekolah yang seolah-olah sepertinya menutup jadi di Banyak sekolah sekali kita. ya. Banyak sekali. Termasuk juga di tempatnya Kak Anton. Iya. Oke. Iya. Itu langsung dibilang maaf ya, ini urusan internal kami dan kami sudah selesaikan. Kita bilang great, bagus, bagus. Tapi begitu sudah mencuat ke publik, baik itu sosmed segala macam, mereka selalu kompak dan menutupi. Ini kayaknya LPAI harus dinas pendidikan begitu ya. Jadi biarkan kalau urusan sekolah-sekolah ini ranahnya dinas pendidikan kan, maksudnya biar mereka juga memberikan pengertian begitu ya ke sekolah-sekolah bahwa kalau ada kasus seperti ini jangan menutupi dengan alasan takut akreditasinya jadi turun gitu ya nggak Kak Pinda? So ada kebijakan pemerintah, jadi ada penilaian-penilaian tertentu sehingga sekolah itu bisa dinyatakan sebagai sekolah unggulan, memiliki akreditasi A. Padahal kalau kita tarik ke belakang yang seharusnya mereka lakukan tuh bukan dengan menutupi itu lalu akreditasinya terjaga. Harusnya sekolah yang berani untuk melakukan penanganan. Kan ini Kak, kalau kita bahas soal sistem peradilan pidana anak, privasi anak itu kan kita harus jaga nih. Baik si ABK ini di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ada yang namanya ABK, anak berkonflik hukum, itu yang anak pelaku. Terus ada anak korban, anak saksi. Kan itu bisa disembunyikan identitasnya. Kalaupun memang itu harus diproses, ya tidak perlu mencuat ke publik juga kan. Yang terpenting adalah penanganan. Biasanya sekolah itu kami sudah menemukan beberapa kasus yang ada, sebutlah di Provinsi Jawa Barat itu ada beberapa kasus yang memang masalah bullyingnya di sekolah, dan sekolah dalam tanda kutip adalah sekolah-sekolah agama loh. Gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah satu surat kami yang masuk, kami dilaporkan dari klien, Kak, semenjak LPAI menyurati dinas, dibentuklah tim khusus untuk anti bullying di dinas pendidikan di kota itu gitu ya Kak. Jadi berarti ada tindakan yang bagus dong dari dinas, meskipun menurut saya itu udah terlalu terlambat juga ya. Harusnya kan dari awal itu udah ada proses preventif untuk mencegah hal-hal ini terjadi, dan orang-orang di sekolah itu perlu diedukasi, bukan demi menjaga nama baik lalu kita menutupi sebuah kejahatan ya kan. Padahal kalau kita berani untuk terbuka dan berani untuk menangani, jangan tunggu korbannya udah sampai parah, dalam tanda kutip anak yang dibully itu tuh udah sangat parah loh Kak. Nah itu dia makanya. Karena ada efek bullying itu kan kita nggak tahu ya psikisnya tuh kayak gimana gitu. Kadang kalau misalnya kita lihat kasus-kasus kemarin sempat ada yang sampai bunuh diri apa segala macam, itu kan kayak berarti lukanya tuh dalam sekali begitu ya. Orang mungkin nggak tahu karena secara fisik sepertinya baik-baik aja, cuma kelihatan dia murung apa segala macam, tapi di dalam psikisnya ini yang perlu mendapatkan pertolongan begitu kan. Jangan sampai harus menelan korban jiwa baru kemudian ada tindakan berikutnya. Tapi paling nggak tadi ada langkah-langkah nyata, dan terlambat lebih baik terlambat daripada tidak ada penanganan sama sekali ya kan. Oke. Kemudian Kak Antoni, kasus apa lagi yang menarik? Termasuk saya sangat keras sekali saat itu ngomong sama ahli pidananya. Kejahatan ini
dialami oleh si korban, si anak perempuan ini sejak dia 14 tahun kan. Wow. 14 tahun. Kemudian dia berani mengungkap setelah dia usia 18 tahun. Oh, Tamat tahun SMA. berikutnya. Dan dikatakan oleh teman-teman kita pendidik, ini bukan anak. Saya marah sekali sih. Dan mereka bilang, ahli juga mengatakan ini bukan anak. Saya bilang tidak, ini anak. Buat aja dia, saya bilang gitu karena saya merhatikan 18 tahun ketika dia dilecehkan. Karena ada pertanyaan yang sangat nyeleneh, saya bilang, dan tidak pantas. Apakah Anda menikmatinya? Astaga. Nah, ketika dia mengatakan karena dia sudah tahu tentang seks, ya dia bilang menikmati. Tapi kan pertanyaan itu kan tidak dia rasakan ketika dia 14 tahun pertama sekali. Iya. Sampai 17 tahun 59 detik dia anak. Dan saya minta pelaku ini, karena itu kuasa relasi, itu ayah sambung loh Kak. Wow, bahaya. Ayah sambung. Sering kayak begitu ya. Iya. Kuasa relasi yang kemudian akhirnya menjadikan Berdaya. tidak berdaya. Susah begitu untuk mau ngapa-ngapain, susah gitu, mau lapor juga ini ada di sekitar saya gitu ya. Dan LPA itu sebagai kerok gitu, dia kerok. Padahal kita melindungi. Iya. Gitu. Kamu cari apa sih? Lindungi anak gitu. Itu nggak ada yang maksud yang lain-lain. Iya. Dan yang baru-baru terjadi ini Kak, anak yang sorry to say Kak, karena ketidakmampuan ekonomi dia jadi asisten rumah tangga atau jadi rumah. Iya. Usia berapa ya? 16, 15 gitu. Nah, tamat-tamat SMP lah. Iya. Anak Kalisa. Dan itu bagi dia pulang ke kampung dia. Kalau kan kita akan proses secara hukum, ya eksploitasi anak. Iya. Nah kemudian kalau tadi yang kasusnya itu ada biasanya yang sering terjadi selain bullying ya. Kalau bullying kan kayak banyak banget gitu. Pengeroyokan kan, keluarganya anggota dewan atau orang berpengaruh di kota. Wow, biasanya begitu. Jadi adu-adu kuat. Ketika kita masuk, kita bilang berdamailah. Ini sama-sama korban. Cuman karena anaknya mungkin sudah jontor, bonyok, segala macam, malas sekolah, dan pelakunya kebetulan. Nah kalau tadi balik lagi ke kasus yang sebelumnya yang endingnya gimana? Kita kembali lagi ke topik bahasan kita terkait dengan diversi. Hambatan apa yang sering terjadi dalam penerapan diversi di lapangan selama ini? Yang ditemukan sebenarnya ya gimana ya, berat juga ngomongnya karena tidak semua orang memahami apa itu diversi dan kecenderungan korban itu sering itu tidak dilibatkan dalam proses diversi. Tiba-tiba udah ada aja pengambilan keputusan dan lain sebagainya, itu sih kendalanya. Padahal kalau kita patuhi undang-undang ini bahwa proses diversi itu tuh prosesnya seperti ini, dihadirkannya, jadi sifatnya tuh seperti mediasi loh Kak, seperti itu ya. Diversi itu terjadi di setiap jenjang sistem peradilan pidana ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan itu semua ada diversinya. Nah, jadi diversi itu melibatkan anak korban dan ABK tadi, terus orang tua atau walinya dia, kuasa hukum, ada pekerja sosial, orang yang memang terlibat untuk melakukan ini diversi ini. Tapi cenderung anak korban itu yang saya temukan ke lapangan, ada mereka datang, Kak ternyata dari penanganannya itu udah selesai Kak, udah tinggal pengambilan keputusan. Anak korban tidak terlibat? Iya. Jadi ketahuannya kalau udah selesai yang kita sebut pengambilan keputusan itu Kak. Jadi cuma mengundang pertemuan untuk mendengar hasil dari pengambilan keputusan. Kecenderungan itu tuh anak korban tuh masih sering disepelekan. Padahal diversi ini bukan berarti kita menormalisasi kejahatan ya Kak. Kita bukan berarti memberikan pengertian berarti itu biasa aja gitu. Padahal fungsi diversi ini agar supaya kalau kita perhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 tadi kan, anak pelaku ini atau ABK ini kan begitu didiskriminasi ya. Kita begitu memberikan dia beban hukum yang sangat
berat lah dengan hadirnya undang-undang ini supaya memberikan keadilan untuk kedua belah pihak ini. Korban dipertimbangkan, si anak yang berkonflik hukum ini juga dipertimbangkan seperti itu. Semisal dan aturannya apabila korban itu mengalami kerugian yang kerugian itu melebihi upah minimum di daerah situ, ya itu harus diganti rugi. Tapi kami menemukan klien yang mana dia sudah mengalami kerugian yang sangat fatal, tapi di pengambilan keputusan itu tidak diisi gitu, tidak ada ganti rugi sama sekali. Oke. Nah, kalau dalam tadi itu proses diversi ini, kemudian korban atau pihak dari orang tua korban tidak diikutkan, apa sebenarnya sih tantangannya? Kenapa ini masih terjadi? Tapi juga yang pernah saya bilang bahwa saking banyaknya lembaga-lembaga yang aktif di perlindungan anak, gitu kan. Kita tuh yang saya temukan di lapangan, kita bukan berjejaring untuk bersatu melindungi anak, tapi itu sudah sebagai kompetitor gitu Pak. Kayak ada banyak kompetisi gitu, padahal kan kita harusnya bersatu yang terbaik sama, bagi gitu. anak. Penerapan satu undang-undang gitu, mungkin seperti itu. Oke. Aduh. Ini sepertinya yang perlu dibenahi begitu ya ke depannya ya. Tapi nanti kita akan kembali lagi mendengar obrolan kita bersama dengan Kak Vinda dan juga Kak Antoni. Ada yang ingin bergabung bersama dengan kami, sampaikan pertanyaan Anda yuk di 0812 1234 912. Pengawan masih bersama dengan Kak Antoni dari LPA Tangerang Selatan, Ketua LPA Tangerang Selatan, dan juga Kak Vinda Ahmad SHMH. Ini adalah staf analis kasus LPAI. Kita masih akan berbincang tentang mengenal diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Kalau tadi sudah sempat disinggung beberapa kali ya tentang ABK begitu, atau anak pelaku. Ini apakah jadi sebenarnya ABK ini bisa saja ditahan kan? Bisa. Di Kak Antoni bilang kan kasusnya itu lebih dari hukuman ancamannya lebih dari 7 tahun, terus juga korbannya luka berat atau meninggal dunia. Cuma di pidana kurungan gitu ya Kak sebenarnya. Tapi bisa sifatnya tuh dikembalikan ke orang tua, rehabilitasi, ditampung. Kembalikan ke orang tua berarti nggak? Karena ini loh Kak, itu psikologis anak ya. Jadi sebaik-baiknya dia untuk tempat rehabilitasi itu ya dibawa orang tuanya gitu, pembinaan orang tua sambil terus dipantau oleh orang-orang dari lapas anak. Gitu. Jadi dia tidak dibiarkan bebas kayak rawat jalan gitu ya Kak. Seperti itu. Kak Antoni, ini dari didampingi oleh Kak Antoni ya, terkait dengan ABK yang ditahan ini gimana? Mungkin bisa dikasih contoh, nggak usah disebut kasusnya apa, tapi mungkin ada yang begini gitu. Lakukan itu Kak, sedapat mungkin kalaupun dia sedang ditahan, kami akan datang ke satuan tugas setingkat Polres atau Polsek supaya anak itu tidak ditahan. Karena kakak sendiri paham kan, tidak ada fasilitas untuk anak di tahanan setingkat Polsek, Polres maupun Polda sendiri. Gitu. Di Tangerang aja LP untuk anak itu terbatas, gitu kan. Jadi kalau jangan sampai ditahan anak itu. Nah, saya sangat suka nih Kak, ada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita, itu nomor 46 tahun 2023 Kak, untuk saat membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Dan itu Kak, anggota-anggotanya itu kalau di provinsi Bapak Kapolda, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, kemudian Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah, dan Ketua Lembaga Anak Provinsi yang di tingkat kabupaten atau kota. Kalau ini terlaksana Kak, berarti koordinasi sebenarnya enak. Kalau ada terjadi ABK begini Kak, apalagi Indonesia. Sementara kalau kita tidak concern kepada pencegahan, kita sama-sama menjadi tujuan atau fokus kita, masih ada kasus yang heboh, itu malah dilakukan oleh seorang guru lagi Kak. Iya. Kita kalau mau kita expose, dianggap kita mau cari uang. Saya sampai katakan gini, bro, sorry ya, saya pengertian saya di LPA
Iya. Saya cari makan saya sama pengusaha. Gitu. Saya punya usaha sendiri yang bagus, yang sanggup. Tapi kalau lu bilang tendensi seperti itu, janganlah. Iya. Gitu. Apa namanya, menyelesaikan hambatan ini, apa yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan terkait dengan diversi ke tadi hambatan-hambatan ini? Ya kalau di sini kita sampaikan, janganlah kita suka seremonial, kan? Janganlah seremonial. Oke. Jadi sayang sekali karena waktunya mepet ya, Kak Vinda, sebelum kita akhiri closing statement dari Kak Vinda terus nanti ke Kak Antoni lagi, silakan. Jangan membuat anak-anak kita merasa kehilangan perlindungan di rumah sendiri. Itu aja saya. Sejauh ini saya ingin mereka selalu merasa aman di negeri kita. Mulai dari rumah sendiri. Rumah sendiri itu bukan cuma rumah aja, tapi negara yang segede ini adalah betul. rumah Rumahnya untuk anak-anak kita gitu Iya, ya. rumah untuk anak-anak dan untuk kita para aktivis perlindungan anak semoga bisa bersama-sama untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak, wujudkan perlindungan demi kepentingan terbaik anak. Jangan sampai kita saling menganggap diri sebagai kompetitor, malah marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan itu, kita bersinergi bersama. Oke, Kak Antoni, singkat saja silakan apa yang ingin disampaikan. Dalam mencapai keadilan restoratif, pengadilan anak, saya sampaikan supaya tempuhlah jalur non formal, libatkan alim ulama, libatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, supaya semua kita melindungi baik pelaku maupun korban. Gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Tony dan juga Kak Vinda untuk mampirnya ke studio di Musik Indonesia. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Mungkin waktunya bisa diperpanjang nanti ya. Iya. Baik. Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah menyimak obrolan kita sore hari ini di Musik Indonesia bersama dengan Kak Vinda dan juga Kak Antoni tentang mengenal diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Lanjut lagi kebersamaan kita masih di Jakarta sore ini sampai dengan pukul 19 malam nanti. Kita ikuti. Terima kasih. Indonesia Pro 1 RRI